Jadi memang betul tadi disampaikan bahwa alhamdulillah di semester 1 ini di tahun 2023 Jasa Marga dapat tetap menjaga kinerja positif dari perusahaan gitu ya dengan pencapaian laba di 1,15 triliun atau meningkat secara year on year itu di 56,3%. Terutama kontribusi yang terbesar itu terutama adalah dari pencapaian pendapatan usaha yang memang tercapai sebesar 6,98 triliun atau tumbuh 4,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu, yaitu di semester 1 tahun 2022. Secara komposisi pendapatan usaha sendiri itu yang memberikan kontribusi utama ada dari sisi pendapatan tol tercapai di 6,13 triliun dan sisanya ada di pendapatan usaha lain Jasa Marga di 848,9 miliar. Yang mendirect atau menyebabkan adanya pertumbuhan dari pendapatan usaha terutama akibat adanya pertumbuhan kinerja volume lalu lintas kita gitu ya, seiring dengan mulai meningkatnya atau membaiknya mobilitas masyarakat, kemudian pulihnya ekonomi, kemudian juga mulai dicabutnya lah ya status pandemi di tahun 2023 ini gitu. Kemudian juga salah satu men-trigger juga kenaikan pendapatan usaha itu adalah penyesuaian tarif yang alhamdulillah banyak yang terrealisasi di semester 1 tahun 2023 ini. Nah, kemudian ke depan sebetulnya apa sih target dari kita gitu ya, harapannya adalah seluruh target yang memang kita rencanakan di 2023 bisa kita deliver, bisa kita realisasikan di 2023 ini. Jasa Marga tetap bisa menunjukkan kinerja yang positif, Mbak, dan juga tentu saja tetap menjaga kesehatan rasio-rasio finansial dari perusahaan. Untuk tahun ini full year targetnya berapa, Bu? Targetnya masih sama ya, sebetulnya untuk pencapaian revenue ya kita masih targetkan di atas 10% dan juga EBITDA juga di atas 10%. Kemudian juga EBITDA margin di kisaran 60-65%. Oke, kalau secara rinci tadi tren peningkatan lalu lintas harian rata-ratanya ini seperti apa sih, Bu? Iya, jadi ya karena memang ada peningkatan mobilitas gitu kan di jalan tol terutama di Jabodetabek gitu ya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi juga yang membaik gitu di tahun ini, otomatis juga ekonomi tumbuh, aktivitas masyarakat itu juga semakin banyak gitu ya, terutama untuk lalu lintas untuk logistik gitu ya, ataupun aktivitas sekarang kan kalau kita ada suatu kegiatan-kegiatan gitu ya, sudah mulai banyak yang secara fisik gitu ya, Mbak. Ya. Sebelumnya kan kita banyak online gitu ya, secara daring gitu ya, sekarang banyak yang luring. Nah, itu juga otomatis meningkatkan perpindahan mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Oke, nah bagaimana nih jurus jitunya Bu Jasa Marga untuk tetap bisa menjaga kesehatan keuangan dan juga tadi mencapai target-target hingga akhir tahun 2023 ini? Oke, jadi memang ada beberapa gitu ya langkah-langkah strategis yang memang kita upayakan gitu dan kita berkomitmen untuk bisa menjaga tadi pertumbuhan kinerja tetap baik, tetap positif dan juga bagaimana Jasa Marga bisa menjaga kesehatan finansial perusahaan. Yang pertama kita lihat dari tadi komitmen kami untuk meningkatkan atau menjaga pertumbuhan dari pendapatan usaha dengan cara apa? Ya dengan kita menjaga pemenuhan standar pelayanan minimum di jalan tol SPM. Harapannya dengan SPM yang sudah terpenuhi, penyesuaian tarif itu dapat kita realisasikan sesuai dengan target-target atau jadwal yang sudah kami rencanakan. Kemudian juga dari sisi EBITDA kita coba upayakan untuk peningkatan juga pertumbuhan, kami jaga untuk pertumbuhan EBITDA-nya dengan tetap baik, dengan melokasikan anggaran, kemudian juga biaya-biaya yang lebih efektif dan juga efisien gitu ya, jadi kita merealisasikan program kerja yang lebih tepat guna. Kemudian dari sisi beban bunga juga kami juga pahami, Mbak, jadi sebetulnya salah satu yang menggerakkan atau meningkatkan kinerja profitabilitas Jasa Marga itu salah satunya bagaimana kami bisa sukses untuk menjaga pengelolaan beban bunga kami gitu. Jadi sebetulnya Jasa Marga juga sudah menyadari adanya tren kenaikan beban bunga, Mbak, di tahun ini dan mungkin tahun yang akan datang gitu ya.
Namun Jasa Marga itu kemarin memanfaatkan momentum yang baik gitu ya di tahun 2021 dan 2022. Pada waktu itu suku bunga sedang turun gitu, rendah. Momentum itu kami gunakan untuk kita lakukan refinancing beberapa fasilitas kredit kami di anak perusahaan. Jadi dari yang awalnya itu mekanisme suku bunganya itu menggunakan floating, kita lakukan perubahan ke fix gitu ya, dengan rate bunga yang kompetitif. Nah, sehingga di tahun 2023 ini gitu secara komposisi rate fix dan floating, fixnya itu dari 30% menjadi 44% kenaikannya. Jadi hal itulah yang men-trigger kita Jasa Marga dapat meningkatkan atau menjaga stabilitas dari suku bunga cost of debt Jasa Marga di tahun 2023 ini. Terus kemudian tadi terkait kesehatan finansial gitu ya, memang ada beberapa rasio-rasio yang memang dipersyaratkan oleh kreditur kami tetap berkomitmen untuk menjaga rasio keuangan kami tetap baik gitu. Contohnya kayak interest bearing debt to total interest bearing debt to equity ratio gitu kan, dan juga interest coverage ratio. Nah, itu pada level yang baik. Jadi kalau secara financial covenant kami untuk interest bearing debt to equity itu maksimal di 5, Mbak. Saat ini kami di 1,94 kali. Bagaimana cara Jasa Marga untuk tetap mempertahankan di kisaran itu, Bu? Iya, jadi Jasa Marga tadi Mbak, salah satunya adalah kita melakukan, kita mengupayakan gitu ya, mengupayakan tadi bagaimana menjaga stabilitas dari cost of debt kami gitu ya. Kemudian juga bagaimana kami mengupayakan untuk secara rasio debt to equity tetap baik gitu ya. Yang pertama kita akan coba untuk melakukan perbaikan-perbaikan, terutama dari sisi rasio sendiri. Itu untuk beban bunga, Jasa Marga ini tadi salah satunya adalah untuk ICR gitu ya, itu adalah dari beban bunga floating menjadi fix gitu ya. Terus kita juga akan melakukan alternatif financing gitu ya, sehingga secara rate bunganya itu kita sudah dapat rate bunga yang kompetitif. Ya, kemudian juga kita akan lakukan negosiasi dengan perbankan gitu. Jadi kami juga harus memastikan bahwa risk profile kredit kami itu baik, sehingga kami tetap bisa mendapatkan rate suku bunga yang kompetitif. Oke, Bu Mita, sebagai market leader di industri jalan tol, bagaimana Jasa Marga melihat peluang dan juga tantangan industri jalan tol di Indonesia? Iya, saat ini kalau untuk peluang dan tantangan di industri jalan tol itu baik gitu ya. Terutama Jasa Marga saat ini masih menjadi market leader, kita bisa sebut gitu, terutama kalau dilihat dari panjang jalan tol operasi yang dimiliki oleh Jasa Marga gitu ya. Saat ini kita market share-nya itu sekitar 49%. Nah, kemudian ke depan sebetulnya masih banyak pengembangan potensi pengembangan wilayah terutama di Pulau Jawa gitu ya. Setelah kita berhasil menyambungkan lintas Pantura gitu ya, lintas Trans Jawa Utara gitu. Ini kita juga saat ini di salah satu portofolio Jasa Marga sedang menyelesaikan konektivitas antara segitiga emas di Jawa Tengah. Contohnya segitiga emas Jawa Tengah itu menghubungkan antara Semarang, Jogja, dan juga Solo. Nah, ini kita ada ruas tol Jogja-Solo dan juga Jogja-Bawen gitu. Di luar juga ada portofolio lain gitu, yang saat ini sebenarnya portofolio jalan tol yang memang masih dalam proses konstruksi dan juga pembebasan itu ada 5 gitu ya. Tadi 2 Jogja-Bawen, Jogja-Solo, kemudian ada akses Patimban, kemudian Jakpek 2 Selatan yang memang di wilayah Jakarta, Cikampek ini. Kemudian terakhir ada di Probolinggo, Banyuwangi gitu. Jadi masih baik. Masih sangat besar sekali peluangnya, Bu, peluangnya ya? masih sangat besar. Ya. Oke, Bu Mita, kalau terkait dengan fluktuasi harga bahan bakar, ini dampaknya sendiri ke Jasa Marga seperti apa? Ya, fluktuasi bahan bakar. Jadi ya memang dapat meningkatkan beban operasional. Pasti ada pengaruhnya dari sisi beban operasional perusahaan. Namun juga Jasa Marga tidak tinggal diam gitu ya. Kami juga tetap melakukan efisiensi dalam hal realisasi ataupun program kerja untuk beban operasional kami gitu, sehingga secara dampak tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan dari Jasa Marga. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi volume traffic gitu, adanya fluktuasi bahan bakar, tentu saja pada awal ketika diterapkan gitu ya, kenaikan bahan bakar tentu akan mempengaruhi volume traffic di jalan tol. Itu biasanya akan mempengaruhi berapa lama sih, Bu? Itu tidak lama, Mbak. Ternyata karena memang tuntutan untuk mobilitas itu tidak bisa dihindarkan
dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi pulih kembali ke volume traffic kembali ke situasi ketika memang belum ada kenaikan bahan bakar tuh hanya dalam waktu 1-2 bulan saja gitu ya, terus bisa kembali lagi gitu secara trafficnya. Di tengah digitalisasi, bagaimana kontribusi teknologi dalam operasional Jasa Marga sendiri, Bu? Iya, Jasa Marga ini sendiri kami tetap berkomitmen, Mbak, jadi untuk terus mengembangkan jalan tol yang berkelanjutan gitu ya. Jadi kami terus mencoba untuk meningkatkan melakukan enhancement dalam hal teknologi digital kami gitu, melalui yang kita sebut sebagai Intelligent Transport System. Jadi ITS kami atau Intelligent Transport System itu sekarang ada di level 3. Nah, ini rencananya kita akan upgrading ke level 4. Jadi biasanya ITS itu memberikan sinyal-sinyal gitu ya, memberikan informasi-informasi. Nanti ketika di level 4 itu sudah bisa memberikan rekomendasi melalui artificial intelligence gitu ya, menggunakan sistem teknologi artificial intelligence, nantinya bisa mensupport Jasa Marga untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi sebagai salah satu decision support making-nya Jasa Marga. Oke, melalui Intelligence Transportation System tadi tuh, Bu, ya. Targetnya akan dinaikkan menjadi level 4 dari sekarang 3. Ya. Nah, terkait dengan pengembangan jalan tol yang ditargetkan beroperasi di akhir tahun 2023 ini kan ada sebanyak 13 dan 3 diantaranya ini dari Jasa Marga ya, Bu ya? Yang mana, Mbak? Maaf. Dari 13 jalan tol, ini yang di konsensi Jasa Marga ada berapa, Bu? 13 jalan tol yang mana? Yang ditargetkan rampung di tahun 2023. Di 2023 ini sebetulnya kalau Jasa Marga sekarang ini kan masih ada 5 ya. Nah, kalau untuk yang 2023 ini memang kita ada target untuk membuka atau mengoperasikan secara fungsional ada 2 bagian dari ruas jalan tol kami gitu ya. Jadi sebetulnya ada Serpong Cinere. Kalau Serpong Cinere sebetulnya sudah beroperasi sebagian sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Cuma ini untuk penyelesaian di seksi 3, seksi 2. Nah, itu untuk Cinere Pamulang. Jadi tambahannya itu sekitar 3,96 kilo kalau nggak salah gitu ya. Itu sebenarnya Cinere Serpong ini adalah rangkaian dari jaringan jalan tol Jor 2. Nah, jadi nanti rencananya itu akan dioperasikan secara fungsional berbarengan dengan jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3B gitu ya, yang memang rencananya akan rampung dan akan dioperasikan fungsional juga di akhir 2023 ini. Kemudian yang kedua ada Jakpek 2 Selatan gitu ya, paket 3 ya kalau nggak salah. Itu Cikampek, trasenya itu adalah Sadang Sukabungah gitu, jadi sekitar 31 kilo, 3152 kilometer. Nah, itu sebetulnya kalau Jakarta Cikampek itu memang setiap tahunnya berkontribusi gitu ya, membantu mengurai kepadatan di ruas Jakarta Cikampek itu, terutama memang kemarin di mudik di periode Lebaran kemarin itu berkontribusi untuk arus balik gitu ya. Jadi memang mengurai kepadatan dari titik pertemuan antara ruas tol Jakarta Cikampek dengan ruas tol Cipularang. Nah, itu bisa dialihkan sebagian trafiknya ke Jakarta Cikampek Selatan.